Jadi sesuai amanat dari PMK nomor 181 tahun 2016 tentang penatausahaan BUMN, pengguna barang melakukan sensus BUMN sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Tertib administrasi, tertib hukum, serta tertib fisik. Aset negara yang rusak berasal dari aset negara yang baik yang tidak dijaga. Halo hai teman 154, selamat datang di Podcast Cempaka Podcast persembahan KPPN Amlapura untuk Anda. Bersama saya Danita. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan sensus BUMN tahun 2023 dan 2024. Nah, tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah ahli dan kompeten di bidangnya. Siapakah dia? Ada Kak Rama. Halo Kak Rama. Halo Kak Dian, halo teman 154. Oke, nah sebelum pembahasan lebih lanjut nih Kak, mungkin bisa perkenalan dulu biar teman-teman 154 tahu nih Kak Rama itu siapa. Oke, halo teman 154, perkenalkan nama saya Rama, saya operator BUMN di KPPN Amlapura. Baik, halo Kak Rama. Halo Kak Dian. Oke, tidak perlu lama-lama, mungkin kita langsung saja nih Kak ke topik pembahasan yang pertama. Nah, seperti yang kita ketahui, di topik pembahasan ini, pelaksanaan sensus BUMN tahun 2023 dan 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan secara serentak yang dilaksanakan oleh kantor pusat maupun kantor vertikal. Nah, sebelum lebih lanjut nih Kak, mungkin kita pengen tahu apa sih itu sensus BUMN? Bisa jelaskan nih Kak? Oke Kak Dian, jadi sesuai amanat dari PMK nomor 181 tahun 2016 tentang penatausahaan BUMN, pengguna barang melakukan sensus BUMN sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, di mana sensus BUMN merupakan kegiatan pendataan, pencatatan, serta pelaporan hasil pendataan atas barang milik negara yang dikuasai atau dimiliki. Dan dikecualikan dari sensus BUMN ini adalah berupa BUMN persediaan maupun KDP konstruksi dalam pengerjaan. Nah, maksud dari sensus BUMN ini adalah untuk mengetahui jumlah, nilai, serta kondisi BUMN dengan cara membandingkan data BUMN yang tercatat pada aplikasi dengan keberadaan BUMN secara fisik. Nah, jadi tujuan dari sensus BUMN ini adalah untuk memberikan data yang memadai tentang BUMN dalam rangka tertib administrasi, tertib hukum, serta tertib fisik dalam pengelolaan BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Oh, jadi sensus BUMN ini kalau biasanya kan kita dengar nih sensus itu istilahnya kita dengar sensus itu terkait BPS ya Kak ya, sensus penduduk. Nah, kalau di kita ini sensus BUMN barang milik negara yang dilaksanakan secara 5 tahun sekali. Berarti yang terakhir dilaksanakan itu di tahun 2018 dan 2019. Oh, berarti secara rutin kan Kak ya? Oke. Nah, kita pengen tahu nih Kak, ruang lingkup dan objek dari sensus BUMN itu apa aja Kak? Bisa dijelaskan? Baik, jadi ruang lingkup dari sensus BUMN yang akan dilaksanakan yakni dilakukan oleh seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan, baik kantor pusat maupun kantor vertikal, dengan klasterisasinya yakni dibagi menjadi 3 kelas satuan kerja. Kelas yang pertama yaitu ada satuan kerja kecil atau satker kecil yang memiliki sampai dengan 500 NUP atau nomor urut pendaftaran BUMN, kemudian satker sedang yang memiliki 501 sampai 1000 NUP BUMN, dan yang ketiga ada satker besar yang memiliki lebih dari 1000 NUP BUMN. Nah, untuk objek sensus BUMN adalah seluruh barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya sah yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, di mana dikecualikan dari objek sensus BUMN adalah BUMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Jadi ketika sensusnya 2023 adalah semua BUMN yang diperoleh sebagaimana definisi sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Begitu juga untuk sensus 2024 yang cut off datanya adalah diperoleh sampai dengan 31 Desember 2023. Oke. Nah, kita mendengar kata NUP. NUP adalah nomor urut pendaftaran BUMN. Nah, itu gimana sih Kak? Maksudnya apakah ketika barang masuk itu kita urutkan nomornya atau kita hitung secara manual tuh fisiknya? Mungkin bisa dijelasin nih Kak. Jadi nomor urut pendaftaran adalah bagaimana BUMN tersebut
didata sesuai dengan urutan transaksinya atau urutan perolehannya. Jadi ketika sejak awal untuk saat ini misal sebuah instansi memiliki 7 buah laptop, sehingga nomor urut laptop tersebut adalah 1 sampai dengan 7. Kemudian nantinya dapat nih transfer masuk dari kantor pusat misal seperti itu sejumlah 3 unit laptop. Maka 3 unit laptop ini sesuai nomor urut pendaftarannya maka akan mendapat nomor urut 8, 9, dan 10. Begitu seterusnya. Berarti barang yang masuk itu langsung didata berarti ya? Sesuai dengan NUP barang yang ada sebelumnya. Nah, terkait pelaksanaan Sensus BUMN kali ini, kita pengen tahu nih Kak, jadwal pelaksanaannya sampai kapan dan mungkin bisa dikasih tahu teman 154 ini terkait alat bantunya apa saja untuk pelaksanaannya. Mungkin bisa dijelaskan? Nah, jadi pelaksanaan Sensus BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan untuk tahun ini yaitu 2023 dan 2024. Di mana untuk 2023 dilaksanakan sensus bagi BUMN yang memiliki KIB atau kartu identitas barang seperti tanah, gedung bangunan, alat besar, alat angkutan, kemudian alat persenjataan seperti itu. Nah, sedangkan untuk tahun 2024 dilaksanakan sensus BUMN bagi BUMN yang non KIB yang termasuk ke dalam DBR daftar barang ruangan atau DBR daftar barang lainnya. Nah, satuan kerja harus sudah menyelesaikan serta melaporkan hasil inventarisasi selambat-lambatnya tanggal 15 Desember tahun berjalan. Jadi ketika sensus 2023 maka harus segera diselesaikan dan dilaporkan setidaknya 15 Desember tahun 2023. Begitu juga untuk sensus yang 2024. Kemudian alat bantunya untuk sensus BUMN Kementerian Keuangan dibantu dengan aplikasi Siman. Baik aplikasi Siman versi 2 yang berupa website maupun aplikasi Siman Mobile yang sudah bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store. Wah, sepertinya sudah digitalisasi berarti ya Kak ya, tidak manual dulu teman-teman 154, jadi tidak pusing-pusing lagi karena sudah disediakan baik secara web maupun mobile. Oke, teman 154, selanjutnya kita pengen tahu nih Kak, tahap-tahap pelaksanaan sensus BUMN. Biasanya kan kalau di APBN kan ada tahapan dari perencanaan sampai pelaporan. Apakah di sensus BUMN seperti itu juga? Tentu, pasti. Jadi pelaksanaan inventarisasi ini atau sensus BUMN ini setidaknya secara garis besar memiliki 4 tahapan, yakni persiapan, pelaksanaan, monitoring pelaksanaan, serta pelaporan. Nah, untuk persiapan kita juga udah dibedakan menjadi 2, yakni persiapan di luar aplikasi Siman dengan persiapan pada aplikasi Siman. Untuk di luar aplikasi Siman yang perlu kita siapkan yaitu persiapan membuat rencana kerja, kemudian menyiapkan dokumen awal, menyiapkan dokumen sumber, kemudian menyiapkan denah ruangan dan lokasi, dan kita membuat kertas kerja itu untuk persiapan di luar aplikasi Siman. Sedangkan untuk persiapan pada aplikasi Siman kita seperti pembuatan tiket persiapan, pembuatan tiket pelaksanaan, kemudian menginput tim inventarisasi atau tim sensus, serta melakukan update data referensi. Nah, setelah tahapan persiapan sudah kita lakukan, kita berlanjut ke tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan setidaknya kita secara garis besar yang kita lakukan adalah mencetak label BUMN yang sudah berisi barcode, kemudian kita tempelkan ke BUMN-nya secara fisik. Nah, setelah kita tempelkan label BUMN, label sensus tersebut, kita lakukan pemindaian atau scan menggunakan aplikasi Siman Mobile, di mana selanjutnya kita lakukan update data di aplikasi Siman versi 2, versi website. Update yang dilakukan ini berupa update terkait BUMN tidak ditemukan maupun barang berlebihan. Nah, selama proses persiapan dan pelaksanaan ini juga dilakukan proses tahapan monitoring pelaksanaan, di mana tahapan ini dapat dilakukan oleh user tingkat wilayah, user eselon 1 maupun user pengguna barang melalui aplikasi Siman. Tahapan ini dimaksudkan untuk memantau seberapa jauh atau seberapa besar progres yang telah dilakukan terhadap satker-satker vertikal di Kementerian Keuangan. Tahapan terakhir adalah tahap pelaporan, di mana dilakukan setelah tahap pendataan di tahapan pelaksanaan sudah selesai. Seluruh laporan dan template formatnya dicetak melalui aplikasi Siman. Nah, secara garis besar, tahapan pelaporan ini dilakukan dengan yang pertama membuat berita acara hasil inventarisasi atau BAHI.
Selanjutnya, kita menyusun serta mengesahkan laporan hasil inventarisasi beserta lampirannya dan beserta berita acaranya. Kemudian kita mengirimkan laporan hasil inventarisasi ke user core wheel atau unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah. Oh, jadi seperti itu ya Kak ya. Cukup padat ya pelaksanaannya. Semangat ya Kak Rama. Semangat. Ya, tentunya teman 154 kita ingin tahu nih gimana kiat dan harapan dari Kak Rama selama dalam pelaksanaan sensus BMN tahun 2023. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi karena sensus BMN ini tidak dilakukan bulanan atau tahunan, setidaknya dilakukan 5 tahun ya. Jadi perlu kita lakukan dengan cermat dan dengan tepat gitu. Dimana memang pendataan atau inventarisasi ini gunanya untuk menciptakan pengelolaan BMN yang lebih berkualitas lagi gitu. Karena memang ada pepatah yang bilang bahwa aset negara yang rusak berasal dari aset negara yang baik yang tidak dijaga. Oleh karena itu, harapan saya adalah semoga kita semua baik Satker Kementerian Keuangan maupun Satker di luar Kementerian Keuangan, kita bisa menciptakan tata kelola pengelolaan dan penatausahaan BMN yang baik dan berkualitas. Nah, seperti itu teman 154, bagaimana kiat-kiat dan harapan dari Kak Rama sendiri tentang pelaksanaan sensus BMN tahun 2023. Nah, seperti itu teman 154. Seperti yang disampaikan oleh Kak Rama, kita juga bisa berkontribusi dengan hal-hal kecil saja, seperti menjaga aset kita itu sudah sama dengan menjaga aset negara. Dan salah satunya itu sudah berkontribusi dalam mencintai negeri ini. Baik, terima kasih Kak Rama atas sharingnya kepada kita semua dalam podcast kali ini. Baik, sekian podcast episode 25 kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe YouTube channel kami dan share video ini ke teman semuanya agar dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita semua. See you on the next video.